Halo, selamat datang. Saya Anissa Dina Salsabila Sugiantoro dari kelas LB10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salesmanship. Di sesi salesman ini nantinya saya akan membahas mengenai definisi, peran sales management, types of sales versus the control issues, sales versus size, deployment and organization, compensation, recruiting, training, and retention strategis, dan yang terakhir nanti saya akan memberikan kesimpulannya. Jadi salesman itu adalah sebuah keterampilan seseorang dalam melakukan penjualan, negosiasi, dan mendorong calon pembeli dalam mempengaruhi untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan demi memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya ada peran sales management. Sales management bertanggung jawab untuk memenuhi target sebuah perusahaan melalui perencanaan dan penganggaran yang efektif. Yang kedua, bisa memotivasi para anggota timnya. Yang ketiga, orang yang mengambil keputusan besar untuk timnya. Dan yang keempat, meninjau dan memahami hal-hal seperti bagaimana perilaku pembeli, berapa market quota dari penawarannya, dan berapa lama siklus penjualan yang diharapkan. Tenaga penjualan dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung atau direct to end user, model penjualan langsung ini ke pengguna akhir yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjual produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Perusahaan dapat sepenuhnya mengontrol pengalaman pengguna akhir selama proses penjualan dan menerima umpan balik langsung dari pelanggannya. Contohnya seperti perusahaan Dell. Tidak langsung itu berarti melalui perantara, yaitu seperti reseller, distributor, dan retailers. Mereka biasanya menjual produk atau jasanya dari banyak perusahaan ke sekumpulan pasar sasaran. Model ini juga dapat menurunkan biaya awal dan transaksi karena reseller bertanggung jawab atas proses dan dokumen untuk menutup penjualan ke pengguna akhir. Kerugian dari model penjualan ini adalah kemungkinan kehilangan kendali penuh atas pengalaman pelanggan. Ada value added reseller atau VAR. Nah, mereka ini memiliki kelebihan dan kekurangan hampir sama dengan reseller dan distributor. Value added reseller ini menyediakan bentuk distribusi selektif di mana mereka menggabungkan penawaran sebuah produk dengan pelayanan tambahan. Yang ketiga ada agent, brokers, and representative. Nah, mereka ini adalah sebuah perusahaan atau individu independen yang menjual penawaran produk atas nama sebuah perusahaan. Nah, mereka itu umumnya lokal atau regional dengan wilayah yang mereka cakup. Nah, reps ini memiliki beberapa keuntungan seperti aset yang dimiliki perwakilan ini adalah hubungan mereka dengan pelanggan. Biasanya lebih ekonomis bagi perwakilan untuk menghubungi pembeli yang lebih kecil. Nah, reps ini juga memiliki kekurangan, yaitu seperti memiliki banyak master atau prinsipal yang produknya harus mereka juggling. Oleh karena itu, mungkin sulit untuk fokus ke pelanggan. Nah, yang kedua adalah mereka lebih sering kehilangan kendalinya. Salesmanship memiliki control issue dalam memilih tenaga penjualan seperti metode kompensasi yang terkait dengan mengontrol tenaga penjual dan sulit dikendalikan karena memiliki banyak master. Penerapan tenaga penjualan, penerapan dengan ukuran tenaga penjualan yang terbatas, dan organisasi tenaga penjualan dan biaya perjalanan. Lalu ada compensation, yaitu insentif yang sesuai, insentif versus kontrol versus horizon waktu, dan kompensasi pelanggan lama versus pelanggan baru. Selanjutnya ada recruiting, training, and retention strategis. Faktor kunci yang harus dicari dalam perwakilan penjualan yang sukses yaitu saling mendorong, senang belajar, berorientasi pada solusi, dan orang positif yang disukai oleh orang lain. Jadi di sini saya mengambil dua kesimpulan, yaitu salesmanship adalah bagian penting untuk memulai dan mengembangkan sebuah bisnis dalam memasarkan sebuah produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang kedua, salesmanship ini memiliki hubungan yang kuat dengan arus kas perusahaan dan para pelanggannya. Sekian penjelasan saya mengenai salesmanship dan terima kasih